Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Widayati SPD MPD serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai bagian-bagian dan keseluruhan atau part and whole. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan juga manfaat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan pemaparan materi, adapun anggota kami, yang pertama saya Nuzul Rizky Aisyah dengan NIM akhir 073 sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua ada Mutia Diasa Sabila dengan NIM akhir 138 sebagai penyaji, dan juga Naura Khafida Wulandari dengan NIM akhir 146 sebagai penyaji. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama yakni apa yang dimaksud dengan konsep bagian-bagian dan keseluruhan atau part and whole dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, mengapa pemahaman konsep bagian-bagian dan keseluruhan penting bagi perkembangan berpikir matematika anak. Dan yang ketiga, bagaimana strategi atau media yang efektif untuk membantu anak memahami konsep bagian-bagian dan keseluruhan. Kemudian pada bagian definisi, yaitu konsep bagian dan keseluruhan atau part and whole adalah kemampuan anak untuk memahami bahwa satu benda atau satu jumlah dapat terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian tersebut bisa digabungkan kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam pembelajaran matematika anak usia dini, konsep ini sangat penting karena menjadi dasar anak memahami struktur bilangan. Anak tidak hanya mengenal angka sebagai simbol, tetapi juga memahami bahwa angka memiliki hubungan satu sama lain. Menurut Jurnal Pendidikan Matematika Lubis dan Umar 2022, pemahaman tentang bagian dan keseluruhan dapat dikembangkan melalui aktivitas konkret. Anak usia dini belajar lebih efektif ketika mereka terlibat langsung dalam kegiatan seperti membagi benda, bermain balok, atau mengelompokkan objek. Nah, jadi melalui pengalaman tersebut, anak mulai memahami bahwa suatu jumlah bisa dipecah menjadi beberapa bagian dan kemudian digabungkan kembali. Pemahaman inilah yang menjadi fondasi awal dalam belajar penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, dalam International Journal of Early Childhood Mathematics Education, Elvareta dan Setiadi 2025 dijelaskan bahwa konsep part and whole membantu anak melihat hubungan antar bilangan. Misalnya, anak memahami bahwa angka 5 bisa terdiri dari 2 dan 3 atau 4 dan 1 dengan menggunakan model visual seperti gambar, benda konkret, atau diagram sederhana. Nah, jadi dari situ anak dapat mampu mengembangkan number sense atau kepekaan terhadap angka. Hal ini membuat anak lebih fleksibel dalam berpikir dan tidak hanya mengenal angka secara mekanis. Sementara itu, menurut Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Afifatun Nisa 2024, konsep bagian dan keseluruhan sebaiknya diajarkan melalui pendekatan bermain dan pengalaman konstekstual. Contohnya, saat anak membagi makanan, menyusun puzzle, atau bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Dari situlah, anak secara tidak langsung belajar bahwa hubungan bagian dan keseluruhan menjadi dasar perkembangan berpikir biologis dan kemampuan aljabar sederhana pada tahap pendidikan selanjutnya. Secara keseluruhan, konsep part and whole merupakan dasar penting dalam pembelajaran matematika anak usia dini melalui pengalaman langsung dan kegiatan bermain yang bermakna. Anak dapat memahami bahwa angka bukan hanya simbol, tetapi memiliki struktur dan hubungan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang konkret, kontekstual, dan menyenangkan agar konsep ini benar-benar dipahami oleh anak sejak dini. Jadi, mengapa konsep bagian-bagian dan keseluruhan itu penting? Yang pertama, dapat membantu anak memahami makna bilangan. Menurut Jordan, Devlin, dan Petel pada tahun 2022, pemahaman bilangan itu bukan hanya tentang mengenal simbol angka, tetapi memahami hubungan antar jumlah. Jadi ketika anak memahami bahwa satu bilangan itu dapat terdiri dari beberapa bagian, misalnya 6 bisa menjadi 4 dan juga 2. Jadi mereka akan mulai memahami struktur bilangan
secara lebih mendalam. Inilah yang akan membantu anak mengerti makna dari angka, jadi bukan hanya sekedar dari menghafalnya. Yang kedua, menjadi dasar penjumlahan dan juga pengurangan. Menurut Powell dan Fuchs pada tahun 2022 menjelaskan bahwa pemahaman hubungan antar bilangan dapat membantu anak melihat keterkaitan antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika anak memahami bahwa angka 7 itu terdiri dari beberapa potongan bilangan, misalnya dari 5 dan juga 2, maka mereka akan lebih mudah memahami bahwa 7 dikurangi 2 itu sama dengan 5, atau 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Jadi artinya konsep bagian dan keseluruhan itu membantu anak membangun strategi berhitung yang lebih logis dan tidak hanya menghitung dari awal. Yang ketiga, membentuk number sense atau pemahaman pada bilangan. Menurut Jordan, pada tahun 2022 menyebutkan bahwa number sense itu terdiri dari beberapa komponen penting, salah satunya adalah number relations atau hubungan antar bilangan. Jadi konsep bagian dan keseluruhan itu juga termasuk dalam komponen tersebut. Anak yang memiliki number sense yang baik cenderung lebih siap memahami konsep matematika yang lebih kompleks di jenjang berikutnya. Yang keempat, yaitu fondasi literasi numerasi jangka panjang. Menurut Purpura, Napoli, dan juga King pada tahun 2023 menjelaskan bahwa kemampuan memahami bilangan di usia dini ini berhubungan langsung dengan pencapaian matematika di sekolah dasar. Jadi artinya, ketika anak sejak PAUD sudah memahami konsep bagian dan juga keseluruhan, mereka akan memiliki fondasi yang kuat untuk literasi numerasi pada jangka panjang. Jadi kesimpulannya mengapa bagian-bagian dan juga keseluruhan itu penting, yakni berlandaskan dari pemahaman konsep dan bagian dan keseluruhan. Bagi perkembangan berpikir matematika anak usia dini itu sangat penting karena konsep ini membantu anak memahami bahwa angka itu tidak berdiri sendiri. Jadi setiap bilangan bisa terdiri dari beberapa bagian dan bagian-bagian tersebut jika digabungkan kembali akan membentuk jumlah yang sama. Jadi dengan memahami hal tersebut, anak itu tidak hanya diharapkan menghafal angka, tetapi mulai mengerti hubungan antar angka. Konsep ini juga membantu anak untuk berpikir lebih logis dan juga lebih teratur. Jadi anak akan belajar bahwa menambah itu berarti menggabungkan bagian dan mengurangi itu berarti mengambil sebagian dari keseluruhan. Nah, jika pemahaman ini sudah kuat sejak usia dini, anak akan lebih mudah mengikuti pembelajaran matematika di tingkat berikutnya. Jadi, konsep bagian dan keseluruhan ini merupakan dasar yang sangat penting dalam membangun kemampuan berpikir matematika anak secara bertahap dan secara berkelanjutan. Selanjutnya yakni strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika pada anak usia dini, khususnya saat mengenalkan konsep part and whole, penggunaan alat peraga atau media manipulatif menjadi strategi yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada karakteristik perkembangan anak yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Anak belum mampu memahami angka sebagai simbol abstrak tanpa bantuan benda nyata. Oleh karena itu, guru perlu menghadirkan pengalaman belajar yang melibatkan benda-benda yang bisa dilihat, disentuh, dipindahkan, dan dikelompokkan secara langsung. Melalui interaksi dengan benda konkret, anak tidak hanya belajar menghitung secara mekanis, tetapi juga mulai memahami makna dari suatu jumlah. Ketika anak memisahkan beberapa benda lalu menggabungkan kembali, mereka belajar bahwa satu bilangan utuh sebenarnya tersusun dari beberapa bagian. Proses eksplorasi ini membantu anak membangun pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan sekedar menghafal angka. Dengan demikian, alat peraga bukan hanya pelengkap pembelajaran, melainkan sarana utama untuk membangun konsep secara bertahap dan bermakna. Selanjutnya ada contoh penerapannya. Salah satu contoh penerapan strategi tersebut adalah melalui kegiatan number bonds with manipulative. Dalam kegiatan ini, anak diberikan sejumlah benda, misalnya 5 balok. Guru kemudian mengajak anak untuk membagi balok tersebut menjadi 2 kelompok seperti 2 dan 3. Setelah itu, anak diminta menggabungkan kembali sehingga menjadi 5.
Kegiatan sederhana ini dapat dikembangkan dengan berbagai variasi, misalnya 1 dan 4, atau bahkan menggunakan benda seperti bola warna dan tutup botol. Melalui aktivitas tersebut, anak dapat melihat secara langsung bahwa satu jumlah dapat dibentuk dari kombinasi bagian yang berbeda-beda. Anak tidak hanya mengetahui bahwa 2 ditambah 3 sama dengan 5, tetapi benar-benar memahami proses terbentuknya angka 5 dari 2 bagian. Pemahaman ini jauh lebih kuat karena anak mengalami sendiri prosesnya. Dengan cara ini, konsep part and whole menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Pendukung teori dari pembahasan ini yakni pendekatan ini juga didukung oleh pendapat Sabita Nuha Mumtazah dan kawan-kawan tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan media edukatif konkret seperti balok, bola warna, gelas plastik, dan kartu angka itu dapat membantu anak memahami konsep angka dan pola secara lebih bermakna. Media tersebut itu memungkinkan anak untuk mencocokkan jumlah benda dengan simbol angka sehingga mereka tidak hanya mengenal bentuk angka tapi juga memahami makna darinya. Selain itu, kegiatan mengelompokkan, menyusun, dan memisahkan benda juga melatih kemampuan anak dalam memahami komposisi bilangan. Anak belajar bahwa suatu angka dapat diuraikan menjadi beberapa bagian dan dapat disusun kembali menjadi satu kesatuan. Aktivitas yang melibatkan pengalaman langsung seperti ini tuh membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan tidak membebani anak. Dengan demikian, penggunaan alat peraga tersebut terbukti efektif dalam mendukung pemahaman konsep bagian dan keseluruhan pada anak usia dini. Whole and parts. This is a whole. These are parts. This is a whole. These are parts. These are parts. This is a whole. These are also parts. We can put them together to make a whole. What do you notice? These are all wholes. It refers to the entire object or everything. When we break up the whole into smaller pieces, we will get parts. It's quiz time! Which is a whole? Well done! B is a whole pizza. Which are parts? That's right, B shows parts. They are parts of a chocolate bar. Which is a whole? B is the whole. It is the full carrot. A and C are only parts of the carrot, so they are not the whole. Which are parts? A shows parts. They are parts of a garlic. B and C are different sizes, but they are both the entire piece of garlic. B and C are wholes. Which are parts? A and C are both parts. The watermelon has been cut up into smaller pieces. What have we learned today? We learned about whole and parts. We learned that the whole means the entire object or everything. It is bigger than the parts. When we break out the whole into smaller pieces, that's when we get parts. Parts are smaller than the whole.